Selamat siang kepada Bu Hanik dan teman-teman semua. Di sini kita dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai pendekatan PMRI pada siswa-siswa khususnya sekolah-sekolah SD, bagaimana penerapan PMRI itu sendiri dan lain-lain. Nah, sebelum masuk ke topik, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8 itu sendiri. Pertama, ada Saya Maria Listiani, NIM 181414067. kemudian saya sendiri, Virgi Friskokdo Putra, NIM 1914141076. Dalam pendekatan PMRI, ada beberapa topik yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian PMRI, karakteristik PMRI sendiri yang akan dijelaskan oleh Maria Listiani. Kemudian untuk konsep PMRI, implementasi PMRI, dan kelebihan dan kekurangan kelemahan dari PMRI itu sendiri akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke topik pertama, pengertian PMRI yang akan dijelaskan oleh Maria Listiani. Silakan. Baik, untuk topik yang pertama adalah pengertian dari PMRI. Pengertian PMRI merupakan sebuah pendekatan pembelajaran matematika dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mengadaptasi dari Realistic Mathematics Education atau RME. Untuk lebih singkatnya, RME ini dikenal sebagai matematika realistik di seluruh dunia, sedangkan untuk PMRI atau pendekatan pendidikan matematika realistik Indonesia ini dikenal khusus untuk di Indonesia. Nah, lalu untuk RME sendiri pertama kali dikembangkan di Belanda oleh Hans Fredendall dan kawan-kawan dari Institut Fredendall pada tahun 1977. Next. Nah, selanjutnya untuk karakteristik dari PMRI. Karakteristik yang pertama itu menggunakan konteks atau pembelajaran PMRI dimulai dari masalah kontekstual yang diambil dari dunia nyata dari peserta didiknya. Nah, masalah yang digunakan ini sebagai titik awal pembelajaran bagi peserta didik agar mereka dapat langsung terlibat. Lalu yang kedua, using model atau symbol for progressive mathematization atau menggunakan model. Jadi dalam pembelajaran ini dunia abstrak dan nyata itu harus dijembatani dengan model. Model di sini dapat berupa keadaan atau situasi nyata dalam kehidupan peserta didik, seperti cerita-cerita lokal atau bangunan-bangunan yang ada di tempat tinggal peserta didiknya. Nah, jadi penggunaan model ini biasanya dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan penalaran maupun kreativitas dari peserta didiknya. Next. Lalu untuk karakteristik PMRI yang ketiga. Dalam bahasa Indonesia itu menggunakan kontribusi peserta didik. Nah, jadi di sini peserta didik ini dapat menggunakan strategi, bahasa atau simbol mereka sendiri dalam pembelajaran. Jadi peserta didiknya bebas untuk mengekspresikan hasil pekerjaan mereka dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh gurunya. Nah, lalu untuk yang keempat, interaktivitas. Nah, jadi proses pembelajaran melalui pendekatan PMRI ini harus interaktif. Jadi interaktif antara guru dengan siswa, kemudian siswa dengan siswa lainnya. Lalu yang kelima, entertainment. Jadi maksudnya adalah terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya. Di sini penggabungan materi pembelajaran dari beberapa topik menjadi satu topik ini akan membantu peserta didik untuk mempelajari matematika dengan cara yang lebih efektif. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Virgi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep PMRI itu sendiri. Untuk konsep yang pertama, itu konsep PMRI tentang pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika dengan pendekatan PMRI meliputi aspek sebagai berikut. Yang A, memulai
pembelajaran dengan mengajukan masalah, soal yang real bagi peserta didik sesuai dengan pengalaman dan tingkat pengetahuannya, sehingga peserta didik segera terlibat dalam pembelajaran secara bermakna. Nah, di sini maksudnya peserta didik itu eh, mulai ini ya, apa namanya, memikirkan suatu masalah gitu, mengajukan suatu masalah yang real bagi peserta didik. Jadi pembelajaran ini diajukan suatu masalah, kemudian peserta didik itu diajak untuk terlibat dalam masalah itu. Jadi guru itu mengajak siswa itu untuk terlibat dalam masalah itu. Jadi dalam pembelajaran itu eh, jadi sebuah bermakna begitu bagi peserta didik. Kemudian permasalahan yang diberikan harus diarahkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Nah, dalam hal ini guru mengarahkan. Jadi siswa itu diarahkan terhadap suatu masalah. Kemudian yang ketiga, peserta didik mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik secara informal terhadap persoalan permasalahan yang diajukan. Nah, di sini siswa itu mengembangkan kembali dari masalah itu. Kira-kira masalah itu masuk ke dalam topik matematika apa, kemudian diselesaikan begitu. Kemudian yang kedua, pembelajaran berlangsung secara efektif, secara interaktif. Peserta didik menjelaskan dan memberikan alasan terhadap jawaban yang diberikan, memahami jawaban peserta didik lain, setuju atau tidak setuju terhadap jawaban peserta didik lain, mencari alternatif penyelesaian yang lain, dan melakukan refleksi terhadap setiap hasil pembelajaran. Nah, di sini peserta didik yang dituntut untuk secara aktif. Jadi mereka mempresentasikan ya, atau menjelaskan terhadap alasan ya, alasan jawaban kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, bagaimana jawabannya? Maksudnya masalah itu bisa terjadi, lalu bagaimana memecahkan masalah matematika itu, misalnya ya dapat dicontohkan seperti program linear mungkin ya. Nah, program linear itu kan kita bisa kaitkan dengan dunia real ya. Misalnya kita disuruh mama kita ataupun ibu kita suruh beli minyak gitu, suruh milih minyak yang 1 kilo, kemudian beli beras 1 kilo. Nah, itu kan bisa dijadi sebuah permodelan, berapa harganya segala macam. Jadi apa? Sebuah masalah. Itu jadi sebuah masalah supaya siswa itu dapat memecahkan masalah yang realistik kayak gitu. Nah, kemudian dari kumpulan jawaban dari teman-teman kemudian disatukan. Nah, dicari jawaban yang benar yang mana gitu. Kemudian baru direfleksi yang salah. Misalnya jawaban yang salah itu merefleksikan kembali salahnya letaknya di mana. Kemudian ada konsep yang kedua, PMRI tentang peserta didik. Nah, ini kepada apa tentang peserta didik. Konsep pertama itu peserta didik memiliki seperangkat konsep alternatif tentang IDD matematika yang mempengaruhi belajar selanjutnya. Nah, ini peserta didik yang harus memiliki konsep ataupun ide-ide matematika. Jadi tidak harus guru ya yang selalu memberikan ide, tapi peserta didik juga diberikan ide. Nah, sebelumnya itu guru menjelaskan masalah-masalah realistik yang dikaitkan dengan matematika, kemudian peserta didiklah yang mengembangkan ide sendiri. Kira-kira ide yang ini bisa nggak dikaitkan dengan uh, konteks belajar ataupun topik belajar matematika begitu. Nah, yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan baru dengan membentuk pengetahuan itu untuk dirinya sendiri. Nah, jadi dari peserta didik ini kan dia secara mandiri ya, udah mengembangkan idenya sendiri, lalu dengan otomatis dia menambah ataupun mendapatkan pengetahuan baru. Oh, ternyata tuh seperti ini cara buatnya begitu. Ataupun oh secara ini
oh ternyata seperti ini konsep dari apa, persoalan matematika yang dikaitkan dengan RME, kayak gitu. Yang ketiga itu pembentukan pengetahuan merupakan proses perubahan yang meliputi penambahan, kreasi, modifikasi, penghalusan, penyusunan kembali dan penolakan. Nah, inilah yang dinamakan untuk peserta didik itu aktif ataupun apa ya, memiliki kreasi ya. Maksudnya membuat model-model baru, masalah-masalah baru. Jadi guru itu hanya memberikan sebuah apa, konsep ya, pertama itu guru yang memberikan konsep, kemudian peserta didik lagi yang membuat konsep sendiri. Nah, dari konsep peserta didik itu sendiri yang membuat mereka itu semakin, berkreasi dengan banyak-banyak, apa namanya, model-model soal-soal yang lainnya itu mereka bisa buat sendiri begitu, tentang topik ini dan lain-lain. Misalnya ya kalau anak SD kan, untuk kelas bawah itu mungkin mereka belajar perkalian atau pertambahannya. Nah, dengan sebagai contoh tuh, guru tuh hanya ngasih contoh, misalnya apel tambah satu apel itu jadi 2 apel. Nah, dari contoh itu, siswa itu kayak membuat dari apel itu bisa digantikan yang lain, gitu. Jadi mereka itu, punya apa ya, penambahan yang baru, misalnya jeruk, tidak harus apel, gitu. Jadi mereka punya pemikiran, "Oh ternyata, eee, 1 tambah satu itu dapat kita, apa ya, konsepnya itu dapat yang lain." Tapi secara intinya kita menjelaskan konsep pertambahan ya, bukan konsep apa, lebih ke arah contoh, maksudnya lebih ke arah kayak jeruk apa semacam, enggak. Tapi kita mengajarkan apel itu sebagai media untuk belajar siswa. Ini loh konsep pembelajaran tuh kalau apel, satu apel ditambah satu apel itu menjadi 2 apel. Nah, gitu. Bisa pakai ide lain gitu, jadi mereka mengembangkan sendiri. Kemudian yang ketiga ada konsep PMRI tentang guru. Nah, untuk tentang guru ini, guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, guru hanya sebagai pembimbing ataupun, eee, apa ya, pengantar pendidikan, apa, pembelajaran itu ya. Jadi, kayak siswa itu didampingi dalam pembelajaran itu, sehingga mereka tuh lebih mandiri siswa itu ya. Jadi tidak selamanya guru tuh harus mendampingi terus gitu ya, enggak. Jadi guru tuh menuntut supaya pembelajaran, realistik ini tuh yang dikaitkan dengan topik-topik matematika itu mereka bisa sendiri gitu, bisa mereka lakukan sendiri. Kemudian yang B, guru harus mampu membangun pembelajaran yang interaktif. Nah, jadi guru tuh harus bisa membuat suatu kondisi kelas, itu semuanya bisa berpartisipasi. Artinya, eee, dalam kelas itu harus aktif. Ada yang entah aktif, mungkin bertanya, lalu, eee, dan lain-lain gitu ya. Jadi tidak pasif dalam kelas. Jadi guru itu harus, bisa menciptakan, suasana pembelajaran di kelas itu lebih interaktif, lebih bisa, eee, apa ya kalau bahasa kita itu heboh gitu ya, maksudnya kayak belajar itu ambisi, semangat untuk belajar begitu. Kemudian yang ketiga, guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara aktif terlibat pada proses pembelajaran dan secara aktif membantu peserta didik dalam menafsirkan persoalan real. Nah, jadi, guru itu ya tadi cuma sebagai, apa ya, penghantar supaya siswa itu mengerti. Jadi kalau ada siswa yang nggak paham, ya guru siap membantu gitu, membantu peserta didik. Ini loh penafsiran, maksudnya, eee, kayak gini loh, konsepnya dalam matematika misalnya, yang seperti yang tadi menafsirkan, lebih tepatnya menggambarkan kayak gitu. Jadi yang belum mengerti atas, gambaran suatu topik itu, ya guru bisa mendekatkan, kepada siswa untuk, apa ya,
bisa aktif gitu, maksudnya kayak mereka tuh paham dengan gambaran itu, tentang pertambahan dan lain-lain. Lalu yang D, guru tidak terpaku pada materi yang ada di dalam kurikulum, tetapi aktif mengaitkan kurikulum dengan dunia real. Ya ini sama ya. Jadi kan kebanyakan guru, eee, mengikuti buku ya, maksudnya guru terlalu fokus terhadap buku yang dipelajari itu, yang ada di buku. Nah, tapi dia tidak mengkaitkan di buku itu ke dunia real. Kan banyak ya kalau topik-topik matematika, yang bisa dikaitkan dengan dunia real. Misalnya kayak geometri ya, geometri kan bisa misalnya kayak segitiga itu kita bisa pakai kardus, kita gunting jadi segitiga atau pakai yang lain gitu. Terus kita buat balok, itu kan kita bisa pakai kertas. Nah, itu sehingga, eee, murid tuh jadi lebih paham. Misalnya kayak sudut, itu bisa kita lihat dari sudut kelas gitu. Misalnya sudut pojok itu anak-anak di pojok situ berapa derajat kalau, apa, 90 derajat itu seperti apa. Nah, 90 derajat itu kayak seperti itu anak-anak. Nah, itu dicontohin begitu. Jadi supaya mereka tidak harus, apa ya, terpaku dalam buku gitu. Jadi dikasih tahu, eee, konsep-konsep real, apa, maksudnya bukan konsep, contoh-contoh real kan gitu. Kemudian ada implementasi PMRI. Nah, sebenarnya ini udah sama yang saya sampaikan sebelumnya, implementasinya juga sama. Itu yang pertama itu, jadi guru itu memberikan suatu permasalahan ataupun sebuah topik. Misalnya topik ya, kita bisa contoh kayak program linear ya, yang lebih mudah. Saya kelas 5 itu udah dipelajarin program linear. Nah, misalnya kayak guru membeli ini sekian, guru membeli ini sekian. Misalnya minyak disuruh mamanya gitu kan, ataupun suruh ibunya, "Nak belikan, eee, minyak goreng gitu 1 kilo, lalu gula 1 kilo." Harganya kan udah ada gitu ya dalam toko itu menetapkan harganya 1 kilo sekian dan sekian. Nah, itu bisa jadi, sebuah permasalahan supaya siswa itu menghitung kira-kira kalau harga berapa gram dari misalnya nggak sampai 1 kilo, misalnya 500 gram ataupun kalau minyak itu kan mili, nah berapa mililiter gitu ya. Nah, itu bisa dihitung. Kemudian, penyelesaian masalah oleh peserta didik dengan cara mereka sendiri. Nah, jadi guru itu memberikan permasalahan, kemudian siswa yang memecahkan ataupun mencari sendiri permasalahan itu. Kita cuma ngasih tahu konsepnya dalam topik matematika seperti itu. Yang ketiga itu, eee, peserta didik yang memiliki penyelesaian masalah yang berbeda-beda mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, pasti dalam, sebuah masalah itu memiliki solusi yang berbeda-beda dalam pemecahannya ya. Misalnya bisa ya ada yang, kalau anak SD itu kan tidak terlalu bisa, ada yang matematikanya agak khusus bilangan-bilangan besar itu mereka kadang keliru ya. Misalnya kayak, 8 kali 8, nggak ada yang bisa jawab kan. Ada yang jawab bener 81, tapi gurunya nggak mau kasih tahu kalau itu tuh bener 81, tapi ada yang, siswa itu jawab 64, ada yang jawab, eee, berapa misal 50, ada dan sebagai jawaban-jawaban lainnya. Nah itu kan, berbeda-beda ya. Nah, eee, itulah bisa kita kasih tahu, "Kok bisa Adik dapat, 8 kali 8 itu sama dengan 50 itu gimana dapat caranya?" Gitu. Nah kemudian, eee, ini kalau untuk yang nomor 3 ini lebih ke arah ini ya, mungkin anak SD tingkat kelas 5 atau kelas 6 gitu ya. Karena kalau SD kelas 1, 2, 3 itu untuk kita suruh presentasikan itu mereka belum paham gitu ya, presentasi itu apa, maksudnya menjelaskan itu bagaimana, mereka belum paham. Jadi untuk kelas bawah itu masih perlu pendampingan. Nah, mungkin yang yang tidak butuh pendampingan itu kelas 4 atau kelas 5, kelas 6 gitu ya.
Nah, itu dia baru bisa mempresentasikan begitu, menjelaskan. Nah, yang keempat jadi yang ketiga itu tergantung kondisi ya, kelas berapa begitu. Lalu yang keempat, peserta didik lain memberikan tanggapan terhadap pekerjaan yang telah dipresentasikan. Nah, jadi ini tuh, sebagai contoh itu, misalnya guru suruh si A maju ke depan untuk jelasin, eee, dapatnya ini misalnya kayak akar 4. Nah, akar 4 itu kan dia dapat misalnya si A ini dapat sama dengan 2. Nah, itu kan benar, akar 4 tuh sama dengan 2 benar. Maka guru tuh nyuruh anak yang benar itu suruh maju. "Kok bisa kamu dapat akar 4 tuh sama dengan 2? Coba kasih tahu ke, teman-teman yang lain." Nah, lalu teman-teman lain juga bertanya gitu, "Loh kok bisa akar 4 itu sama dengan 2 dapat dari mana?" Gitu. Nah dikasih tahulah, eee, akar dari 4 itu kita bisa buat jadi 2 pangkat 2 kuadrat gitu ya, 2 kuadrat. Nah, atau sama dengan 2 dikali 2 gitu. Kemudian dari beberapa penyelesaian dan hasil diskusi akhir melalui proses negosiasi, peserta didik memiliki penyelesaian yang paling baik. Nah, jadi setelah siswa dengan siswa itu saling interaktif gitu ya, saling, tanya jawab gitu, baru guru yang menjelaskan. Maksudnya, "Gini loh, cara yang penyelesaiannya kenapa bisa akar 4 tuh jadi sekian, ataupun akar 81 itu bisa sama dengan 2 itu gini loh caranya," begitu. Nah, jadi dikasih tahu dari gurunya, ternyata kalau akar itu harus, eee, perkaliannya itu dengan bilangan yang sama. Nah, misalnya 4 kali 4 16. Nah, 16 itu maka bisa dijadikan akar 16. Akar 16 itu sama dengan 4 dikali 4 ataupun dapat sama dengan 4 gitu ya. Kemudian 6, peserta didik mengakhiri kegiatan penyelesaian masalah dengan refleksi. Nah, jadi ini tuh, Eee, peserta didik untuk yang salah dalam pengertian akar-akar yang belum bisa menguasai tentang akar-akar, eee, topik bilangan gitu, mereka merefleksikan, "Oh ternyata tuh kayak gini ya cara penyelesaian." Jadi mereka mendapatkan, pengetahuan yang baru gitu dari guru. Kemudian ada kelebihan dari PMRI. Kelebihan yang pertama itu peserta didik dapat memahami tentang keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan dunia nyata, dan kegunaan matematika pada umumnya bagi manusia. Nah, itu kelebihan yang pertama. Yang kedua itu, peserta didik dapat memahami bahwa matematika dapat disusun dan dikembangkan sendiri. Nah, lalu yang ketiga, peserta didik dapat memahami bahwa cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal dan tidak harus sama antara orang yang satu dengan yang lainnya. Jadi, masalah itu tidak harus, siswa itu mencari masalah itu, penyelesaian itu tidak harus terhadap soal ya. Ini kan dijelaskan peserta didik dapat memahami bahwa cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal. Jadi, masalahnya itu setiap peserta didik itu boleh berbeda begitu, ya. Jadi tidak harus sama antara orang dan yang lain tuh masalahnya nggak harus sama. Mereka bisa cari masalah, maksudnya kayak masalah sendiri, mereka pecahan sendiri kayak gitu. Dan yang keempat, peserta didik dapat memahami bahwa dalam pembelajaran matematika, proses pembelajaran merupakan sesuatu yang utama. Tanpa kemauan untuk menjalani sendiri proses tersebut, pembelajaran yang bermakna tidak akan terjadi. Nah, jadi kalau misalnya siswa itu nggak niat belajar gitu ya, nggak mau belajar matematika, ya dia nggak bakalan dapat suatu pembelajaran yang bermakna gitu, ya. Jadi pembelajaran itu tidak tidak masuk ibaratnya ya, dalam artian kalau kita itu masuk telinga kanan, keluar telinga telinga kiri kayak gitu ya. Jadi, eee, dia tidak ada kemauan belajar, maksudnya dia tidak suka matematika, kalau dia tidak suka matematika, ya udah dia lepas tangan gitu dengan, matematika. Jadi dia tidak mau tahu tentang matematika. Nah, itu, eee, apa ya,
bahayanya tuh ya di situ. Tapi, eee, sebaiknya itu peserta didik tuh memahami bahwa mempelajari matematika, proses pembelajaran bukan suatu yang utama. Jadi ini tuh lebih ditekankan bahwa, untuk aktif ya, tadi kan di awal-awal udah dibilang untuk interaktif. Jadi tujuannya itu, semuanya ikut berpartisipasi. Lalu kelemahan dari PMRI itu ada 3. Yang pertama, upaya mengimplementasikan PMRI membutuhkan perubahan pandangan yang sangat mendasar mengenai berbagai hal yang tidak mudah untuk dipraktekkan. Misalnya mengenai peserta didik, guru, dan peranan sosial kontekstual. Lalu yang kedua, pencarian soal kontekstual yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut PMRI tidak selalu mudah untuk setiap topik matematika yang perlu dipelajari peserta didik. Nah, jadi itu ada beberapa topik matematika yang tidak bisa kita kaitkan dengan kehidupan nyata, maksudnya contoh-contoh, eee, kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Misalnya kayak trigonometri, trigonometri kan tidak bisa kita gambarkan secara, eee, apa ya, real, maksudnya kehidupan kita sehari-hari itu tidak bisa. Kecuali kayak misalnya kayak menghitung bola, bola kan kita bisa, cari, menggambarkan ya, itu bola misalnya bola basket ataupun bola voli itu bisa kita cari apa namanya, berapa ininya, volume segala macam gitu ya. Kemudian yang ketiga, proses pengembangan kemampuan berpikir peserta didik melalui soal-soal kontekstual. Proses pematematikan horizontal dan proses pematematikan vertikal juga bukan merupakan sesuatu yang sederhana. Nah, ini kelemahan-kelemahan dari PMRI itu sendiri. Nah, kita udah di penghujung penjelasan. Nah, mungkin, itu saja yang dapat kita sampaikan untuk materi dari pendekatan primary itu sendiri. Mungkin saya dengan, Maria Listiani mengucapkan terima kasih yang telah, eee, mau mendengarkan video kami, presentasi kami. Kepada Bu Anik kita juga berterima kasih. Kita tutup, sekian dan terima kasih.